Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan pengajian kita yang lalu tentang tafsir surat Yasin. Kita masuk kepada ayat 20 ya. Kita masuk pada ayat yang 20. Pada kajian yang lalu sudah kita bahas bahwa Nabi Isa mengutus beberapa orang utusannya sebagai mubalik ke sebuah negeri namanya Antakia, yang dikatakan merupakan satu daerah di daerah Syria yang di masa itu penduduknya menyembah berhala. Kemudian dua orang utusan itu dibunuh oleh masyarakat Antakia. Nabi Isa mengutus yang ketiga ya. Kemudian mereka juga tetap bersikeras tidak menerima dakwah utusan Nabi Isa tersebut. Mereka bersikeras bahkan ingin membunuhnya juga. Kemudian mereka juga mengatakan bahwa alasan mereka tidak menerima utusan dari Nabi Isa itu karena mereka merasa bahwa itu tidak layak. Mereka ingin utusan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada seseorang yang datang dari daerah yang jauh. Ini pada ayat yang ke-20. Wa ja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Ada seseorang min aqsal madinah, dari ujung daerah, dari ujung kota. Rajulun, seseorang. Yas'a, dia datang untuk menyahuti, memenuhi panggilan para mubalik tersebut ya. Seseorang ini berkata, qala ya qaumit tabi'al mursalin, wahai kaumku, wahai bangsaku, ittabi'al mursalin. Mursalin di sini bukan para rasul, tapi utusan Nabi Isa. Jadi kata mursalin atau mursalun memiliki beberapa makna, di antaranya adalah para rasul atau para nabi, tapi di sini adalah utusan Nabi Isa. Wahai kaumku, ikutilah utusan yang datang itu, yang mengajak dakwah kepada agama tauhid. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang tersebut, para utusan, di mana mereka dalam dakwahnya la yas'alukum ajran, tidak menerima upah, tidak meminta upah, tidak menerima amplop begitu, atau tidak minta amplop ya. Tidak untuk karena materi, bukan karena uang mereka berdakwah, tapi betul-betul mengajak kepada ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sepenuh hati, karena ingin menyelamatkan kalian. Wa hum muhtadun, mereka itu orang yang dapat hidayah ya, sebagai utusan Nabi Isa. Ini seorang laki-laki yang datang jauh ini, dia ingin beriman dan mengajak kaumnya agar menerima dakwah para utusan Nabi Isa tersebut. Jadi memang para nabi, para rasul, para wasi itu ketika bertabligh, ketika berdakwah, mengajak pada ajaran tauhid, kepada ajaran Islam, tujuan mereka semata-mata untuk menyelamatkan umat manusia, bukan untuk mencari materi sama sekali. Jadi tidak karena amplop, tidak karena uang, tidak karena materi, tidak karena kedudukan, tidak karena apa-apa. Betul-betul mengajak pada ajaran tauhid, ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di ayat yang lain pun Allah menekankan bahwa Ahlul Bait itu adalah orang-orang yang tidak mencari upah, tidak menerima upah ya. Qul la as'alukum 'alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Sebagaimana Rasulullah tidak menerima upah, tidak karena upah dan uang dalam bertabligh, begitupun para imam ma'sum dan para ulama kita sampai sekarang ketika bertabligh tidak karena uang tujuannya. Itulah sifat para nabi dan para rasul. Qul la as'alukum 'alaihi ajran. Katakan wahai Muhammad pada mereka, aku tidak minta upah pada kalian, tidak minta kedudukan, tidak minta penghormatan, tidak minta uang ya. Illal mawaddata fil qurba, melainkan mawaddah itu cinta dengan pengamalan, bukan sekedar mahabbah. Jadi mawaddah di atas mahabbah. Kalau mahabbah barangkali hanya di hati saja, belum sampai pada tingkat pelaksanaan. Tapi kalau mawaddah
cinta dengan mengikuti, ya, dengan melaksanakan semua perintahnya, menjauhkan larangannya. Itu makna ilal mawaddata fil qurba. Nah, di sini seorang laki-laki dia pun menganjurkan agar mengikuti para utusan tersebut, menerima dakwah mereka yang tidak menerima upah. Kemudian dia mengatakan, wa ma liya la a'budu alladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Mengapa aku tidak menyembah, tidak menerima ajakan para utusan ini, di mana mereka mengajak kita semuanya untuk menyembah Allah yang telah menciptakan kita. Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakanku dan aku akan kembali kepadanya? Ya. Ini tekanan bahwa semua kita ini, semua manusia dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Attakhidhu min duni alihatan yuridni rahman wa la tughni anni syafa'atuhum syai'un wa la yunqidun. Apakah akan menjadikan sembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang jika Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih, itu menghendaki murka dan bahaya, ya, tidak akan bermanfaat syafaat mereka. Itu syafaat para berhala, patung-patung yang disembah, sedikit pun tidak ada manfaatnya. Wala yunqidun, dan mereka itu, sesembahan itu, patung, arca, berhala, tidak dapat menyelamatkan kalian sedikit pun. Ya. Di sini ada ungkapan Ar-Rahman. Ini menunjukkan betapa luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengatakan yuridnillahu, tapi yuridnir Rahman, menunjukkan bahwa Allah yang menciptakan kita ini memiliki sifat Ar-Rahman, ya, penuh dengan kasih sayang, rahmatnya sangat luas. La tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidun. Ini mengingatkan mereka bahwa patung-patung yang mereka sembah itu tidak ada manfaatnya, ya, dan bahkan tidak bisa diajang lain, tidak bisa mengusir nyamuk atau lalat sekalipun. Mengapa disembah? Jadi sejak dulu bahkan sampai sekarang masih banyak umat manusia yang menyembah arca, menyembah berhala, menyembah patung-patung, dan mereka tahu itu tidak mendatangkan manfaat dan mudarat, tapi mereka jadikan sebagai wasilah, sebagai perantara. Inni idzal fi dhalalin mubin. Jika demikian, kalau aku menyembah selain Allah, yaitu musyrik, maka aku termasuk berada dalam kesesatan yang mubin, yang nyata. Baru setelah dia memberikan statement, pernyataan, ajakan kepada kaumnya, baru dia menyatakan, Inni amantu birabbikum fasma'un. Wahai kaumku, ketahuilah, aku betul-betul beriman kepada Tuhan kalian, yang mengikuti bimbingan dan dakwah para utusan ini. Fasma'un, dengarkanlah. Ini pernyataan yang tegas dari seorang laki-laki yang datang dari kota. Jadi kisahkan bahwa seluruh masyarakat Antakya pada masa itu tidak ada yang beriman, tidak ada yang menerima ajakan dan dakwah utusan Nabi Isa. Hanya satu orang itu. Begitu. Ya. Kemudian ungkapan berikutnya pada ayat 26, qila dukhulil jannah, dikatakan masuk ke dalam surga. Ya, ini langsung lompat. Nah, para pasal saya baca di sini ada isyarat bahwa laki-laki itu pun yang dia bukan utusan, bukan nabi, orang biasa, tapi dia beriman, karena dia mengajak kaumnya, hanya dia pun dikeroyok dan dibunuh juga, laki-laki itu, ya, sampai dia mati dan meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, Allah katakan qila dukhulil jannah, dia disuruh masuklah ke dalam surga. Nah, al-jannah di sini bukan surga akhirat. Karena surga ada surga barzakhi, ada surga ukhrawi. Surga ukhrawi itu baru terjadi, baru akan kita masuki insya Allah setelah terjadinya hari kiamat. Namanya surga ukhrawi. Jadi belum ada sebelum adanya kiamat. Kalau surga barzakhi kita masuki setelah kita meninggal dunia. Ya. Kenikmatan dunia bisa dikatakan surga dunia begitu. Jadi ada jannatul dunia, ada jannatul barzakh, ada jannatul ukhrawi. Ada surga dunia, ada surga barzakh, ada surga ukhrawi. Ya. Jadi al-jannah di sini dikatakan oleh mufassir bukan surga ukhrawi tapi surga barzakhi. Qila dukhulil jannah, masuklah engkau ke dalam surga barzakhi.
kenikmatan yang tidak ada taranya, nggak bisa digambarkan dan nggak bisa dibandingkan dengan kenikmatan dunia sebagai mukadimah untuk nanti masuk dalam surga ukhrawi. Ya. Jadi orang yang telah mengenal surga duniawi dalam pengertian sebagai mukadimah surga barzakhi, dia akan masuk ke surga barzakhi. Orang yang masuk ke surga barzakhi akan masuk ke surga ukhrawi insyaallah. Nah, surga dunia itu apa? Surga dunia adalah ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan, keimanan, begitu ahlul bait. Ini surga duniawi namanya. Karena mengamalkan dan mentaati para ulama yang bersambung kepada para ma'sumin, pada Rasulullah, ini kenikmatan yang luar biasa. Jadi kalau kita betul-betul memahami dengan sebenarnya, ketika seorang telah masuk dalam wilayah ahlul bait yang bersambung pada Rasulullah, sudah berada dalam surga duniawi. Tinggal setelah kamu meninggal saja masuk ke surga barzakhi, kemudian nanti kiamat ke surga ukhrawi, begitu. Ya. Di hadis yang kita baca, di sana ada isyarat dan penjelasan yang maknanya bahwa orang-orang berwilayah ini dengan sesungguhnya yang betul-betul mengamalkan ya konsekuensi wilayah, menjalankan yang ma'ruf, meninggalkan yang munkar, mengikuti mentaati para imam ma'sum, ini pada hakikatnya sudah berada di surga duniawi, surga wilayah. Tinggal dijaga baik-baik, diamalkan dengan istiqomah, jaga keimanan, tidak maksiat, ya sudah masuk ke surga barzakhi dengan pintu meninggal dunia. Ada kiamat, pintu menuju surga ukhrawi. Jadi qila dukhulil jannah, dia disuruh masuk ke surga barzakhi. Qala, ketika berada di surga barzakhi dia berkata, ya laita qaumi ya'lamun, oh seandainya kaumku mengetahui ya bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin, bahwa Allah mengampuni dosa-dosaku, wa ja'alani minal mukramin, dan Allah telah menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan, orang yang terhormat. Ya. Jadi orang-orang yang masuk ke surga barzakhi yang mukadimahnya adalah surga duniawi dengan jalan wilayah, itu termasuk minal mukramin, orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu memasuki wilayah ini penghormatan yang sangat tinggi dari Allah kepada kita. Dan ini tidak mudah hidayah ini. Kita lihat betapa sulitnya. Dan tidak sedikit orang-orang yang paham, yang mengerti, bahkan yang hafal Quran, tapi tanpa wilayah. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'di min jundin minas sama' wa ma kunna munzilin. Ini tentang bahwa kemudian ya kaum Antakya itu, bangsa itu, karena mereka durhaka, mereka membangkang, maka Allah turunkan azab dari langit. Karena mereka telah membangkang, tidak menerima dakwah dan ajakan para utusan tersebut. Wa ma anzalna ala qaumihi, dan kami tidak turunkan pada kaumnya bangsa saat itu min ba'di min jundin nas-sama', yaitu prajurit tentara langit dari langit. Wa ma kunna munzilin, ya tidak ada bantuan lagi, tidak ada rahmat lagi. Ya. Artinya bahwa tugas para malaikat itu, tentara-tentara langit itu sebagai utusan Allah untuk mengatur alam semesta ini, menurunkan hujan, menurunkan kenikmatan, menurunkan rahmat dan seterusnya. Nah, ketika mereka itu membangkang, durhaka, tetap menyembah berhala, maka Allah tidak turunkan bantuan dari langit. Dan jumlah malaikat itu tidak bisa dibandingkan dengan jumlah makhluk yang ada di muka bumi ini, ya miliaran kali lipat. Mereka yang mengatur alam semesta ini atas perintah Allah, yang berupa malaikat yang namanya wal mudabbirati amro. Malaikat-malaikat yang mengatur alam semesta ini, mengatur matahari, rembulan, mengatur sungai-sungai, mengatur angin, mengatur, semua diatur oleh malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ada hadis yang saya baca, ada malaikat yang membantu kita ketika kita mencerna makanan, gitu. Ada malaikat-malaikat yang selalu melindungi anak-anak kecil, ya. Dan gitulah seterusnya, mereka sangat banyak jumlahnya. Bahkan ada riwayat yang bisa saya pahami bahwa ketika seseorang itu senantiasa ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, malaikat melindunginya
selamat dari tabrakan, selamat dari segala macam. Ketika maksiat, ketika lupa, baru terdapat ajab bencana dari Allah atau terkena musibah ketika lupa pada Allah. Ya. Jadi orang yang senantiasa ingat pada Allah, membaca zikir, baca surah pada Allah, sebenarnya malaikat bersama orang itu. Ketika lalai sedikit saja, nah maka dia bisa mengalami kecelakaan atau terkena musibah. Itu dari hadis yang bagian yang saya baca seperti itu. In kanat illa sayhatan wahidah fa idahum khamidun. Hanya satu teriakan saja dari langit, ya. Fa idahum khamidun, mereka mati semuanya. Jadi di antara ajab dunia masyarakat dan umat sebelum Rasulullah ada namanya ajab istiqsali, ajab yang menghancurkan semuanya, seperti topan dan banjir pada masa Nabi Nuh. Itu semuanya hancur, semuanya mati kecuali yang di Batra itu, yang lainnya hancur semuanya, entah berapa banyak jumlahnya. Dan juga kaum Ad, kaum Samud dan yang lainnya, para nabi sebelumnya, sebelum Rasulullah ada adab istiqsali namanya, adab yang menghancurkan, mematikan semuanya. Dengan satu teriakan saja mati semuanya, karena mereka membangkang. Tapi sejak masa Nabi Muhammad dan sampai kita sekarang tidak ada adab istiqsali, Allah angkat. Tapi ada adab-adab yang ringan, yang tidak istiqsali, yang tidak menghancurkan semuanya. Ya misalnya adanya tsunami, adanya gempa, ada yang berupa ajab, ya ada yang berupa teguran, macam-macam. Ini ujian, tapi tidak istiqsali, tidak menghancurkan, tidak membinasakan semuanya sampai habis, tidak. Masih banyak yang diberikan kehidupan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu beda antara umat Nabi Muhammad dengan umat yang sebelumnya. Nah, ini Allah turunkan teriakan dari langit, maka dengan satu teriakan mati semuanya. Jadi kematian itu macam-macam jalannya, macam-macam sebabnya. Ini adalah teriakan, ya. Ada yang lewat bencana macam-macam, ada yang penyakit, lewat penyakit macam-macam, ya. Teriakan pun ketika sangat keras dia bisa mematikan. Jadi merusak telinga sampai ke jantung, seorang bisa mati itu dengan teriakan. Ini masih ungkapan seorang yang masuk surga di bajai tersebut. Kata orang itu, ya hasratan 'alal ibad. Oh, betapa meruginya mereka itu, hamba-hamba itu. Mayatihim rasulin, tidak ada seorang utusan yang datang pada mereka. Ini pun makna rasul bukan Rasulullah, tapi utusan yang diutus oleh Nabi. Mayatihim mir rasulin, tidak ada yang datang pada mereka seorang utusan pun illa kanu bihi yastahziun. Mereka memperolok-oloknya, menghinanya, merendahkannya. Begitulah nasib para utusan, para nabi, para rasul, senantiasa menghadapi berbagai macam fitnah, cobaan dan ujian. Lihat Rasulullah, lihat para ma'sumin, ya, sampai mereka dibantai, dibunuh, dikucilkan, ya, dan seterusnya sampai pada masa kita sekarang. Ya, seperti itu tugas para dai yang secara jujur, secara benar mengajarkan dakwah, mengajak pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu tafsir secara ringkas, secara singkat, ya. Penjelasannya sangat panjang di sini, tapi itu insyaallah sudah merupakan dapat kita pahami baik sini. Bahkan kalau kita detail sangat panjang, misalnya kata-kata rajul di sini itu menunjukkan isim nakirah yang mengisyaratkan bahwa orang itu adalah orang biasa, itu bukan orang alim. Kan dikatakan tadi, ya, wajah amin aqsal madinati rajulun, seorang laki-laki datang dari sudut kota yang jauh. Siapa rajul di sini? Nah, kata fasir, dia orang biasa, itu orang kampung, bukan orang alim, bukan pejabat, tapi dia punya keberanian untuk mengajak kaumnya. Ini kan luar biasa. Ini teladan buat kita. Jadi seseorang yang mengetahui hak itu, ketika punya keberanian, sekarang dia nggak punya jabatan, dia sampaikan kepada kaumnya, pada bangsanya, dia ajak, ya. Nah, kalau kita tiru ini, maka kita berusaha mencari ilmu secukupnya, dan kita ajak orang-orang dengan ilmu yang kita miliki secukupnya itu, gitu. Jangan punya ilmu kita simpan sendiri, tapi kita berusaha mengajak orang lain, tapi seukuran ilmu yang kita miliki. Yang pernah saya singgung, ya, bahwa tugas tabligh, tugas dakwah dan tugas amar ma'ruf nahi munkar itu bukan tugas yang tertentu. Semua kita punya tugas melakukan amar ma'ruf nahi munkar.
Cuma sesuai kelas kita masing-masing. Kalau kita mampu mengajar anak kelas SD, ya ajarkan anak kelas SD, jangan ajar kelas SMP, dan begitu seterusnya. Kalau kita mampu berdakwah di kalangan orang yang rendah, ya di situ kita berdakwah. Ya jangan lebih dari itu sehingga tidak merusak ajaran Islam. Itu makna rajulun di sini. Itu seorang laki-laki, dia orang biasa, bukan pejabat, bukan orang alim, tapi dia punya keahlian mengajak kaumnya untuk mengikuti utusan tersebut, yaitu beragama tauhid, meninggalkan agama berhala. Berkali itu mungkin nanti ada pertanyaan, nanti kita sambung pada kajian yang akan datang. Kita buka sesi pertanyaan, dan dipersilakan. Ya, mudah-mudahan kajian singkat ini dapat membuka pikiran kita. Ya, kita dapat mentoladani seorang laki-laki yang punya sifat keberanian tersebut, yang dia berani untuk mengajak kaumnya untuk berdakwah, meninggalkan berhala. Dan kita tentu tidak berdakwah kepada para penyembah berhala, ya. Kita dakwanya lain. Kita berdakwah, insya Allah kita mengajak kepada ahlul bait, ya, dengan berbagai macam cara yang tentu perlu bimbingan para ulama, sehingga kita tidak sampai merusak kemungkinan masyarakat. Karena dakwah tabligh itu bukan suatu hal yang mudah, tapi suatu hal yang sangat sulit. Perlu adanya metode, perlu ilmu yang cukup, yang sudah saya jelaskan pada kajian yang telah lalu tentang makna wa ma'alaina illa al-balaghul mubin. Itu makna al-balaghul mubin, itu bahwa kita ini berdakwah, ini sudah lewat, yang sudah kita kaji. Kita berdakwah, kita bertabligh dengan bahasa yang mudah dipahami, dengan ilmu yang jelas, yang gamblang, tidak menyakiti dan menyinggung orang lain, sehingga dengan lemah lembut kita bisa mengajak mereka. Itu cara berdakwah, insya Allah. Sampai di sini, ya, yang punya pertanyaan dipersilakan. Saya tutup dulu. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.